Selamat datang di channel Filsafat. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang membicarakan problem sehari-hari melalui bertanya. Filsafat bukanlah ilmu yang berbicara tentang sesuatu yang tidak ada atau yang abstrak, yang ada di langit itu. Enggak ya. Filsafat itu menghadapi persoalan yang nyata, kemudian mencoba menyelesaikannya. Jadi para filosof mulai tahun 2500 tahun yang lalu di Yunani dan juga 1000 tahun lalu di Baghdad atau di Damaskus juga membicarakan persoalan sehari-hari. Jadi filosof itu atau filsafat itu bukan sesuatu yang tidak nyata, tidak identik dengan mahasiswa yang tidak mandi, berambut gondrong, itu tidak. Tetapi persoalan yang nyata. Ini saya ambil salah satu contoh tentang politik atau politea, atau dalam bahasa Latinnya republik, dalam bahasa Arabnya siasa. Ini karya Plato, republik ya. Jadi zaman dulu 2500 tahun yang lalu ini Plato sudah berpikir tentang negara dan warga negara dan bagaimana menjadi negara yang bahagia dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, ceritanya di kota Athena di mana Plato, Aristoteles dan juga Socrates bertempat tinggal. Athena ini kota yang menerapkan demokrasi, sementara kompetitornya atau lawannya itu Sparta, kota militer. Para penduduknya terutama yang muda-muda dididik untuk menjadi tentara dan kemudian berperang dan memenangkan peperangan dan menduduki negara itu. Nah, kebetulan Athena akhirnya kalah juga dengan Sparta karena diduduki ya, karena pendudukan militer. Oke, Athena 2500 tahun yang lalu, bayangkan. Itu sudah berbicara tentang demokrasi. Ya. Jadi 2500 tahun yang lalu sudah menggunakan kata itu dan menerapkannya dalam sistem bermasyarakat. Bayangkan 2500 tahun yang lalu di Indonesia seperti apa. Ya. Kerajaan tertua yaitu Kutai Tarumanegara itu sekitar 1500 tahun yang lalu. Ya. Kemudian Majapahit sekitar 1000 tahun yang lalu atau kurang. Ya. Borobudur sendiri sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi 2500 tahun yang lalu itu cukup lama. Dan di sini di Athena sudah ada dewan, sudah ada perwakilan, sudah ada pemilihan orang yang memerintah seperti pemilihan umum ya. Nah, ini yang akan menjadi fondasi demokrasi modern. Tentu saja itu berbeda. Oke, baiklah. Plato dalam bukunya Politeia atau Republik dalam bahasa Latin atau siasa di dalam bahasa Arab, terutama buku yang ke-8 berbicara tentang bentuk-bentuk negara, yaitu demokrasi, oligarki, demokrasi, tirani, dan tentu saja aristokrasi. Nah, demokrasi ini menurut Plato itu semacam negara yang diperintah oleh militer dan tentu saja rakyatnya menderita. Ini tentu menyindir Sparta ya. Kemudian oligarki kita juga mungkin masih dipakai istilah itu, yaitu elit yang memerintah, semua atas kepentingan elit, dia yang berkuasa terus, rakyat hanyalah alat. Kemudian demokrasi ini berdasarkan pilihan rakyat, para penguasa dipilih oleh rakyat, kekuasaan itu untuk rakyat sebagaimana demokrasi modern. Kemudian tirani adalah pemerintahan yang dolim, yang memeras rakyat. Dan di sini baik Plato maupun gurunya Socrates itu sangat kritis pada praktek demokrasi yang ada di Athena. Kenapa? Karena di Athena prakteknya para rakyat memilih pemimpin itu tidak berdasarkan pengetahuan, tidak berdasarkan wisdom. Dalam bahasa Arabnya tidak berdasarkan hikmah, tidak berdasarkan sophos atau sofi. Ya. Tetapi kadang tidak usah berpikir, pilih aja. Atau karena dipaksa. Nah, ini sepertinya juga menyindir tentang praktek demokrasi di dunia saat ini. Ya. Demokrasi ternyata tidak selamanya efektif memilih pemimpin.
Terutama guru Plato itu sendiri, yaitu Sokrates, itu sangat kritis pada praktek demokrasi. Bahkan dia terlalu kritis sehingga dihukum mati. Akhirnya dia memilih meminum racun atau hemlock ya. Ini kemudian menjadi figur yang ideal bagi Plato, dan ini yang ditulis di Republik pada buku yang ke-8. Siasah atau politeia atau republik ini tentu saja masih dipakai istilah itu. Misalnya polisi itu dari kata itu. Kemudian policy, kebijaksanaan itu juga dari kata itu. Polis itu sendiri merujuk pada kota ya. Dan Plato itu mengidealkan aristokrasi, sebuah city state atau sebuah kota yang diperintah oleh raja tetapi filosof yang bijaksana, di mana rakyatnya juga bijak. City state ini kemudian diidealkan oleh Plato, dan itulah yang disebut aristokrasi, di mana para pemimpin itu bijak, para rakyatnya juga mentaati. Kebetulan Al-Farabi juga menyusun Ara' Madinah Fadilah, yaitu ide tentang kota yang bahagia. Madinah Fadilah, kota yang bahagia. Di sini Al-Farabi juga sama, mengidealkan sebuah city state atau Madinah. Madinah itu di sini menunjuk pada civil society atau masyarakat sipil yang diperintah oleh sultan atau khalifah atau penguasa yang diinspirasi oleh ajaran dan moral kenabian yang baik. Begitu juga para warganya menjadi baik. Kita kembali kepada perdebatan lama di Yunani. Ada Plato, kemudian muridnya Aristoteles. Dua orang ini berbeda pendapat. Plato, sebagaimana juga Aristoteles, sangat kritis pada praktek demokrasi yang ada di kota Athena. Kacau balau, ya. Pemilihan juga tidak dengan kebijaksanaan. Para pemimpin juga kadang terperangkap pada retorika atau demagog, yaitu pandai berbicara tapi tidak bisa melaksanakan, hanya untuk menarik simpati rakyat. Plato kritis, sementara muridnya Aristoteles ini mencoba menyusun dan mensiasatinya, yaitu lewat ajaran atau lewat metode yang dia sebut retorik. Di dalam bahasa Arab disebut balaghah. Retorik ini ilmu yang mencoba untuk mengatur pembicaraan di muka publik. Bagaimana mempengaruhi massa, bagaimana mengatur emosi, bagaimana bisa difahami, bagaimana mendapatkan pengikut. Aristoteles tentu saja ini lebih pragmatis dan lebih praktis daripada gurunya Plato. Dan ini juga akhirnya berpengaruh pada filsafat yang ada di dunia Arab, di dunia Muslim. Balaghah tentu saja berkembang ya. Balaghah tentu saja berkembang, mantek juga berkembang. Itulah para filosof ya. Jadi 2500 tahun yang lalu di kota Athena sudah dipikirkan bentuk negara. Dan saat ini praktek demokrasi juga masih menjadi idealnya negara-negara di dunia global. Tentu saja itu berbeda dengan demokrasi dulu karena adanya perkembangan teknologi, media sosial, dan juga pendidikan ya. Tapi yang jelas para filosof itu berbicara sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Sebagaimana juga para filosof modern kita, misalnya Jürgen Habermas dari Jerman, dia berbicara tentang ruang publik, yaitu publik yang berpartisipasi dalam masyarakat di era demokrasi. Begitu juga para filosof dari Prancis bernama Michel Foucault, dia berbicara tentang masyarakat tertindas, yaitu orang yang punya masalah kejiwaan, ya, dan juga minoritas dan lain-lain. Begitulah filsafat, dia berbicara atas nama realitas dan mencoba memformulasikannya menjadi kebijaksanaan. Terima kasih.